Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lainnya. Pertama, sebelum saya menjelaskan tentang keunggulannya, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila itu apa. Ideologi Pancasila adalah suatu kumpulan dari nilai dan norma yang dijadikan sebagai landasan, keyakinan, dan cara berpikir yang didasarkan pada kelima butir sila Pancasila. Kita langsung saja ke PPT ya teman-teman. Kita lanjut membahas tentang ideologi Pancasila. Di sini ideologi Pancasila adalah suatu kumpulan dari nilai dan norma yang dijadikan sebagai landasan, keyakinan, dan cara berpikir yang didasarkan pada kelima butir sila Pancasila. Di sini juga ada kelebihan yang dibahas. Poin yang pertama itu mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua itu menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Yang ketiga, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat itu ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Nah, poin di sini ada penjelasan lain mengenai hal tersebut. Yang dimana kelebihan ideologi Pancasila itu yang pertama ada fleksibilitas dan inklusivitas. Yang dimana Pancasila itu bersifat inklusif, mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Kemudian memberikan ruang bagi keragaman dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua itu poin tentang ketahanan terhadap ekstremisme, yang dimana Pancasila didesain untuk melawan ekstremisme dan intoleransi, menciptakan harmoni dan keadilan di antara masyarakat. Yang ketiga yaitu kelebihannya yaitu keseimbangan dan integralitas. Nah, di mana menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian memandang kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh atau integralitas. Yang keempat itu adalah landasan hukum, yang dimana menjadi dasar hukum bagi negara dan mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima itu ada bersifat dinamis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Nah, ini kelebihan lainnya yang tidak ditampilkan di PPT yang telah saya paparkan kembali. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan ideologi Pancasila. Nah, di sini dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dan terjadi perselisihan. Ada beberapa kekurangan juga yang dimana yang pertama itu interpretasi yang beragam pastinya. Yang dimana itu Pancasila terkadang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, menyebabkan perbedaan pemahaman dan penerapan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada implementasi yang tidak konsisten, di mana terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan seperti kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada ketidakjelasan dalam praktik politik, yang dimana Pancasila terkadang dimanfaatkan oleh pihak politik untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan kritik terhadap keaslian dan kesucian nilai-nilai Pancasila.
Yang keempat itu ada potensi penggunaan politik, yang dimana terdapat risiko ideologi ini dijadikan alat politik untuk membenarkan tindakan pemerintah atau kelompok tertentu. Kemudian yang kelima, kekurangan dari ideologi Pancasila yaitu pelekatan identitas agama. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pancasila belum sepenuhnya mampu meresapi identitas keagamaan masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan agama tertentu. Penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pandangan individu. Selain itu, implementasi dan pemahaman ideologi ini juga tergantung pada faktor sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya sebelum ke perbedaan dan keunggulan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, kita harus mengetahui ideologi yang lainnya itu apa aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Ideologi yang menekankan kepemilikan bersama yang bertujuan tercapainya masyarakat yang makmur dan tanpa kelas. Paham ini memegang prinsip sama rata dan sama rasa. Nah, ada beberapa kelebihan dari ideologi komunisme ini. Yang pertama itu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua itu jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Ketiga, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dan dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang keempat itu tidak ada pembagian kelas apapun, ketimpangan yang ada. Kemudian ideologi komunisme ini memiliki kekurangan. Yang pertama, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya. Yang kedua, mengaktifkan inisiatif individu untuk berinovasi. Yang ketiga ini monopoli yang merugikan. Yang keempat, terus digunakan sebagai propaganda untuk menyebarkan paham komunis. Selanjutnya ada juga ideologi liberalisasi, yang dimana ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan itu adalah yang utama. Liberalisme menciptakan masyarakat yang bebas dan menolak adanya pembatasan. Ada kelebihan dari ideologi liberalisme atau liberalisasi. Yang pertama itu kelebihannya menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga itu, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Kemudian kekurangan dari ideologi liberalisasi yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan, adanya jurang pemisah yang besar antara kaya dan miskin, sering terjadi gejolak dan krisis ekonomi, sulit melakukan kontrol terhadap media massa. Kemudian ideologi fasisme, ideologi yang mengutamakan kekuasaan tanpa ada demokrasi. Paham ini menganggap rendah bangsa lain. Kelebihan dari ideologi fasisme, yang pertama itu punya rasa nasionalisme yang tinggi pastinya. Yang kedua, dapat mengambil keputusan dalam urusan pemerintahan secara cepat, mudah melakukan kontrol terhadap media massa.
Yang ketiga, punya tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi. Ada kekurangan yang dimiliki oleh ideologi fasisme. Yang pertama, memandang rendah bangsa lain. Yang kedua, tidak percaya dengan adanya kemampuan nalar, mempunyai keyakinan yang fanatik dan dogmatik, pengingkaran terhadap derajat-derajat kemanusiaan. Yang ketiga, adanya pendiskriminasian antar individu, menolak konsep persaraan tradisi yang berdasarkan aspek kemanusiaan. Yang terakhir, jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si elit. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Berikutnya yaitu keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Kita kembali ke PPT yang pertama. Keunggulan dalam kebinekaan. Pancasila menekankan keberagaman dan persatuan dalam keragaman. Ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat. Yang kedua, ketahanan nasional. Pancasila memandang pentingnya ketahanan nasional yang mencakup aspek militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menghadapi tantangan dari berbagai sektor dengan pendekatan yang komprehensif. Yang ketiga, keunggulan dari ideologi Pancasila yaitu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila berusaha menciptakan pemerataan ekonomi dan kesempatan, sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak dan kewajibannya secara adil. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial. Yang keempat dari keunggulan ideologi Pancasila yaitu humanisme. Pancasila menempatkan martabat manusia sebagai nilai yang tinggi. Ini mencakup hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Pancasila menekankan perlunya melindungi hak-hak individu yang sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Kemudian keunggulan ideologi Pancasila yang kelima yaitu gotong royong. Konsep gotong royong dalam Pancasila mengajarkan kerjasama dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini menciptakan semangat kebersamaan di antara warga negara dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Yang keenam dari keunggulan ideologi Pancasila itu adalah kedaulatan rakyat. Pancasila menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berada pada rakyat. Sistem demokrasi yang diterapkan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat secara lebih langsung. Kemudian yang ketujuh, keunggulan dari ideologi Pancasila ini tentang religiositas moderat. Pancasila menghormati dan mengakui keberagaman agama di Indonesia. Hal ini tercermin dari sila ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui adanya Tuhan tanpa mengikat pada agama tertentu. Ini mendukung kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana telah dijelaskan, dan perlu diingat juga bahwa penilaian mengenai keunggulan suatu ideologi bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya suatu negara. Keunggulan Pancasila ini dalam konteks Indonesia mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada negara lain yang memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda. Kemudian tidak ada ideologi yang lebih cocok untuk bangsa Indonesia dibandingkan dengan ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila
merupakan jati diri dan inti dari keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman karakter bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.